Halo Sobat Ngobin, apa kabar? Iya, bukan tumben sih ya. Akhirnya kita bisa menang dengan nyaman tanpa senam jantung, nggak kayak lawan Verona. Padahal Monza ini peringkatnya di atas Verona. Kalau kawan-kawan lihat di Serie A table, Monza itu ada di peringkat 11. Sedangkan Verona itu peringkat 17, itu beda 6 peringkat. Tapi lawan Monza kita menang 5-1, sama kayak menang lawan saudaranya yaitu AC Milan. Ini AC Monza sama ACM, sama-sama ACM kan. Lawan Verona kita hampir seri, Pak. Tapi itulah sepak bola. Makanya selalu aku bilang sepak bola itu walaupun di atas kertas kita menang, kita serangan terbaik lah, pertahanan terbaik lah, tapi bola dimainkan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Terbukti lawan Verona kita goyang banget. Tahu-tahu lawan Monza kita perkasa. Nah, sebelum aku bahas jalannya pertandingan ya, aku mau satu kredit khusus ini, bukan kredit kendaraan bermotor, maksudnya kredit apresiasi khusus untuk ini dia Lord kita Kanjeng Rogo Enom, Rogo Anem ya, Rogo Limo. Sekarang Roberto Gagliardini yang menjelma jadi center back, walaupun di babak kedua mereka berubah jadi formasi 4 back. Kemudian Gagliardini didorong ke depan jadi gelandang bertahan. Nah, kenapa aku apresiasi? Tampaknya kecintaan Gagliardini terhadap Inter Milan itu begitu hebatnya, walaupun sering dicerca, dihina, dihujat oleh Interisti. Terbukti setelah dia ada di Monza pun, pertama dia bikin handsball yang bikin penalti. Yang kedua, kalau kawan-kawan tidak ingat, gol terakhir si Thuram itu berawal dari umpan nanggungnya Gagliardini yang bisa diintercept oleh Mkhitaryan. Aduh. Kemudian dari sana berawal mengawali serangan baliknya, dan 2 gol itu kita harus berterima kasih sama Roberto Kanjeng Gagliardini. Aku udah ngerti. Padahal dia katanya sudah mulai menemukan performa yang lebih baik di Monza, tapi ternyata giliran ketemu Inter justru si Ambrosio yang aku lihat bagus banget. Enggak sih bagus banget ya. Maksudnya sangat Spartan, dia tidak punya kecepatan, tapi dengan pengalamannya dia berusaha menghentikan serangan-serangan Inter. Ambrosio main 71 menit ini, dia melakukan 4 clearance, 1 intercept, 1 tackle, kemudian apa lagi 59 sentuhan, bahkan akurasi passingnya menyentuh angka, loh ini kok nggak kelihatan ini, sorry sebentar. Kenapa nggak kelihatan? Aku geser dikit. Nah, biar enak. 94%, Pak. Seingatku Ambrosio selama di Inter belum pernah akurasi passingnya sampai 94%. 94% artinya dari 52 umpan itu cuman 3 yang tidak tepat sasaran. Ini udah kayak playmaker, udah kayak Brozovic aja kan. Sebenarnya kalau boleh sih aku Ambrosio harusnya dikasih lah kontrak lagi sekali, sehingga kalau ingat ya, biar nggak terkesan takabur, kalau Inter beneran dapat bintang 2 second star Scudetto, at least dia tuh masih berseragam Inter. Tapi ya sudahlah, namanya kadang-kadang kita harus ya, business is business. Oke. Itu buat Ambrosio dan Gagliardini, dua-duanya mantan Inter, tapi permainannya sangat berbeda. Dan satu lagi pemain yang ingin aku apresiasi besar-besaran di kubu Monza, yaitu ini nih, Valentin Carboni. Walaupun di sini cuma dikasih 6,9 skornya, tapi kalau aku solid 7, bahkan 7,2 atau 7,1 dapat. Dia itu bermain full 90 menit. Aku tidak akan bicara statistik dulu ya. Yang aku lihat adalah pertama, trapping itu maksudnya first touch sangat solid, hampir tidak pernah bolanya itu mental jauh. Ini menggambarkan skill dia atau teknik dia itu bagus. Itu yang pertama. Kedua, umpan dia sangat efektif, tidak ada umpan sia-sia. Dribblenya juga tidak ada dribble yang terlalu wow begitu, tapi kadang-kadang dribble dikit beberapa meter langsung kasih umpan. Aku ngelihat Carboni semakin matang. Makanya aku sangat setuju kalau Carboni jangan diusik, jangan diganggu gugat, biarin di Monza semakin
apa namanya ya, semakin dewasa, musim depan dia siap untuk menjadi pemain rotasi di Inter. Jadi kita cuma perlu beli Taremi saja satu, ya udah. Lautaro Martinez, Thuram, kemudian Taremi dan si Valentin Carboni. Bahkan kemarin aku sudah sempat bahas bahwa Inter sedianya akan mengambil siapa namanya, Colpani. Sekarang Inter mulai surut niatnya untuk ngambil si Colpani karena ya satu, Colpani harganya lumayan mahal, dua ini sudah ada yang binaan asli dari Inter Milan kan gitu. Bahkan Inzaghi juga sempat berkomentar bahwa Carboni, saya sangat suka melihat perkembangan dia. Ketika dia di Inter, aku mencoba memainkannya sebagai gelandang dan juga sebagai striker. Kita akan lihat bagaimana musim depan. Tapi dengan progres yang sekarang, rasanya memang Carboni sangat mungkin bisa bertarung di tim inti Inter di musim depan. Dan memang dari manajemen pun sedang memantau. Niat manajemen Inter adalah musim depan Carboni itu akan permanen di tim senior. Kalau musim kemarin itu kan ya masih di Primavera tapi kadang-kadang dibawa ke senior, lagi dikembalikan ke Primavera. Nah musim depan itu sudah full di tim senior. Tepuk tangan dulu buat Carboni. Kemarin aku sangat terkesan dengan permainan Carboni. Walaupun kalau mungkin dibandingkan dengan Dani Mota, bahkan Colpani sempat aku lihat, wah kayaknya bagusan Carboni, tapi secara keseluruhan mungkin bagusan si Colpani sih masih. But it's okay. 80% passing akurasinya, cuman dia ada 11 kali kehilangan bola, cukup banyak. Coba kita bandingkan dengan misalnya Marcus Thuram lah ya. Marcus Thuram itu kehilangan bola berapa ini? Marcus Thuram kok tidak ada ini? Dribble attempt 1 kalau Carboni. Kalau Marcus Thuram ini kita lihat bersama-sama ya. Marcus Thuram itu ada kehilangan 1 big chance, kesempatan besar, kemudian akurasi passingnya 81%, lumayan banget. Ada 3 key pass, Thuram mainnya oke banget. Sedangkan Carboni ada 2 key pass, ya cukup oke ini. Kemudian possession loss ada 9 Thuram, sedangkan Carboni 11. Tapi ya menurutku sangat wajar karena secara overall memang Inter sangat mendominasi permainan. Mendominasi ini bukan dalam artian penguasaan bola, tapi begitu Inter pegang bola itu langsung menggigit banget. Kita kalau mau lihat sekarang pemain-pemain Inter ya, semua ini aku setuju Darmian yang paling jelek mainnya. Tapi paling jelek ini dalam artian dia paling jelek di antara pemain-pemain yang main bagus. So not bad, but dibandingkan pemain lain ya jauh lah. Makanya ini aku bilang kayaknya memang Darmian lebih cocok jadi center back. Nah kemudian tentang Darmian aku bahas yang jelek dulu ya. Darmian ada yang kemarin yang menyoroti bahwa Darmian sudah 2 kali berturut-turut bikin Inter kena penalti. Kemarin lawan Verona. Kemudian yang sekarang lagi kakinya siapa itu yang ditendang sama dia, walaupun itu tidak sengaja, dia ingin mencopet bola tapi entah disengaja atau tidak pemain Monza itu menempatkan kakinya di depan kakinya Darmian sehingga dia mau nggak mau ya kena. Tapi itu sebenarnya kalau aku ngelihat itu ada unsur divingnya juga karena kena kaki dulu, itu kenanya pun nggak keras, sudah 1 langkah baru dia terjatuh. Wah biasalah kalau Liga Italia jatuhnya tuh kayak guling-guling gitu kan. So Darmian, I'm sorry to say, dia memang paling sedikit nilainya. Nah dari yang paling jelek sekarang aku mau soroti pemain yang paling bagus menurutku pribadi ya. Aku sebenarnya antara Lautaro atau Hakan. Cuman kayaknya man of the match resminya itu yang dapat si Lautaro ya. Tapi kalau aku pribadi, aku pilih Hakan. Pertama jelas kemampuan dia dalam mendikte lapangan tengah itu, wah nggak ada obat cuy, nggak ada obat. Bahkan nanti aku akan bahas Hakan sempat bilang I could have even scored a 3rd goal versus Monza. Bisa saja aku mencetak gol ketiga lawan Monza. Kenapa? Ya kalau orang, wah sombong banget. No, ini bukan sombong karena dia itu adalah penendang penalti. Sedangkan Inter kan belakangan dapat penalti lagi. Kalau lihat hierarki penendang penalti ya memang harusnya Hakan yang nendang. Dan kita tahu sampai kemarin
Rate konversi penalti Hakan itu adalah 100%. Artinya dia tidak pernah gagal mencetak gol dari titik putih. So, kalau bagiku pribadi aku pilih Hakan Çalhanoğlu sebagai man of the match, walaupun ya dia diganti dapat kartu kuning juga. Menurutku dari sisi resmi mungkin bukan dia, mungkin si Lautaro yang dapat. Satu lagi yang ingin aku bahas tentang si Hakan ini adalah what a season, bro. Kalau kawan-kawan lihat, ini adalah Hakan di musim 2021-2022, ini kemudian musim lalu. Kita lihat pertama Hakan join Inter, dia langsung nyetel mencetak 7 gol 13 assist di Serie A ya. Ini memang wow. Tapi waktu itu kan posisinya sebagai center midfielder kan. Kemudian di musim kedua ada penurunan sedikit. 3 gol 6 assist di Serie A. Ya it's okay. Memang musim lalu adalah musim anomali. Kalau kawan-kawan ingat, di Serie A kita benar-benar terseok-seok. Tapi di Liga Champions benar-benar perkasa. Mungkin ini ya karena jumlah pertandingan lebih banyak di Serie A. Tentunya ini yang bikin perolehan gol dia itu sedikit. Tapi kemudian kita lihat musim ini, hanya dari 20 pertandingan dia sudah mencetak 9 gol dan 3 assist. Ini baru 20 pertandingan, sedangkan musim pertama dia itu dari 34 pertandingan dia nyetak 7 gol. Ya walaupun sekarang kan dia adalah penendang penalti utama Inter, so tentunya di sini kontribusi dia besar sekali. Tapi tetap posisi dia itu adalah gelandang bertahan. Ini adalah lagi-lagi sebuah keunikan tersendiri. Mana ada gelandang bertahan lain yang sampai 9 gol. Ya mungkin dibalikin lagi, ya kan itu 7 dari penalti. Ya shut up. Penalti itu juga buktinya Lautaro Martinez rate penalti dia itu 60%. So tetap walaupun itu kebanyakan dari penalti, tetap apresiasi, dan dari sana dia bisa mencetak 3 assist dari posisi kedalaman. Bandingkan dengan Brozovic. Brozovic kayaknya nggak sebagus ini deh, karena kebanyakan umpan-umpan Brozovic itu kan safe pass saja untuk mengalirkan bola, menjaga menjaga penguasaan bola kan. So tepuk tangan dulu buat Hakan Çalhanoğlu. Gila, ini memang pemain luar biasa. Dan kita dapat pemain sekelas ini gratis. Bersyukur banget, bro. Oke, sekarang kita bahas pemain lain. Nah, pertama Yann Sommer. Yann Sommer nilainya 6,7. Mungkin sebenarnya 6,5. Walaupun sebenarnya Yann Sommer nggak main jelek, tapi lebih ke sial saja. Kalau kawan-kawan lihat di babak kedua, itu dari babak pertama Yann Sommer itu ngopi sebenarnya. Tahu-tahu ujuk-ujuk penalti, Pak. Dan penalti nggak ada yang bisa dilakukan. Ya kita susah menyalahkan kiper dalam situasi penalti. Dan 2 kali berturut-turut Yann Sommer gagal clean sheet karena penalti. So walaupun dia memang tidak banyak berkontribusi, karena memang serangan dari Monza itu hampir tidak ada yang berbahaya yang aku lihat. Yann Sommer kita tidak bisa melihat dia beraksi, tapi bukan salah dia. Kemudian dari trio pemain bertahan, Pavard, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni. De Vrij top, bahkan aku ingin tampilkan 2 jempol. De Vrij bermain sangat bagus, walaupun kalau lagi-lagi kalau diadu sama Acerbi kayaknya bagusan Acerbi. Untuk penampilan rata-rata ya, jangan lihat penampilan Acerbi lawan Verona kemarin yang waktu itu memang lagi off day dia, lagi nggak mood mungkin. De Vrij luar biasa. Bahkan kalau kawan-kawan ingat, gol kedua itu berawal dari dribble si De Vrij. Dia sempat ngolongin satu pemain Monza, kemudian bola dioper ke Mkhitaryan ngoper ke Di Marco kemudian memberikan crossing mendatar yang diselesaikan dengan tanpa basa-basi oleh Lautaro. Gol kedua. Babak pertama berakhir dengan 2-0, dan terus terang saja babak pertama terutama di awal-awal itu benar-benar tidak seimbang. Walaupun mereka 52% penguasaan bola, ball possession mereka ini, tapi lihat total shot 12
2 on target, dua-duanya masuk. Ini menandakan 2 sangat efektif lah ya. Bukan efektif karena kan ada 10 tembakan yang melenceng kan. Bagaimana ya? Kalau dibilang efektif ya tidak efektif karena ada 8 yang melenceng. Tapi at least ketika tembakan Inter itu mengarah ke gawang udah nggak bisa diselamatin gitu aja deh. Kemudian di babak kedua Inter menambah keunggulan melalui gol Hakan Calhanoglu. Yang menarik dari gol Hakan Calhanoglu ini serangan balik cepat khas Inter. Kalau kawan-kawan ingat itu prosesnya berawal dari corner, kemudian clearance, bola didapatkan oleh Di Marco. Di Marco dari belakang itu benar-benar memberikan umpan jauh. Lihat ini. Dari posisi ini Di Marco jauh, kemudian duel antara Hakan dan si Colpani kalau nggak salah ini, aku lupa ini nomor 28. Di sini dua-duanya melompat tapi tidak ada yang mendapatkan bola sehingga bola itu terus mengalir dan bola ini didapatkan oleh siapa ya? Mkhitaryan. Nah, ini dia. Kejadian berikutnya bola didapatkan oleh Mkhitaryan. Mkhitaryan mendribble, ini sudah 4 lawan 2. Siapa yang bisa melakukan sesuatu dalam situasi seperti ini? Kemudian yang menarik adalah ini. Bayangkan Mkhitaryan memberikan bola, aku ingin perlihatkan, sayang aku benar-benar nggak bisa. Inilah kenapa YouTube pelit sekali. Oke, ya, tadi udah dapat pas. Nah ini. Mkhitaryan memberikan bola ke Thuram. Aku nggak ngerti kenapa Thuram tidak menembak langsung. Ini sudah one on one loh, tidak tus. Mungkin karena sebelum kejadian ini Thuram sudah kalau nggak salah 3 kali melakukan tembakan, 3-tiganya melenceng. Tidak ada yang mengarah tepat ke arah gawang, 3-tiganya melenceng. Tapi yang terjadi malah dia kasih tumit, kasih ke Hakan Calhanoglu dan boom, Hakan mencetak gol luar biasa. So, Thuram 1 assist 1 gol. Kemudian Lautaro dia mencetak 2 gol, 1 penalti, 1 dengan tap in. Sekali lagi Inter menunjukkan bahwa duet striker kita itu adalah duet terbaik di Serie A. Mungkin salah satu yang terbaik di Eropa ya. Aku nggak tahu siapa yang duet karena kebanyakan sepak bola, kalau kita lihat Liga Inggris kebanyakan mereka pakai formasi 3, 2 penyerang sayap, 1 penyerang tengah. Jarang banget yang pakai 2 penyerang. Karena katanya sepak bola modern itu lebih ke arah 1 penyerang tunggal gitu sih. Aku nggak terlalu setuju tapi ya kebanyakan bilang begitu. So ini tentu saja kita kembali bahwa ketika striker kita perform itu serangan Inter sangat mengerikan. Tapi ketika salah satu ditarik keluar ya mulai masalah itu muncul kan. Lawan Verona masalah itu muncul, kemudian di Liga Champions juga muncul. Kemudian yang berikutnya Darmian aku sudah bahas. Di Marco kembali menunjukkan permainan sebagai apa ya? Menurutku pribadi back kiri terbaik di Serie A saat ini. 1 karena Theo Hernandez sedang menurun banget. 2 karena dia sekarang ya beberapa kali dimainkan sebagai center back. Terakhir juga main sebagai center back kan. So bagiku praktis nggak ada lawan untuk di sektor kiri untuk ukuran Serie A ya. Dan Di Marco menunjukkan kemarin betapa handalnya dia. Ada 1 tembakan, kemudian umpan-umpan dia sangat berbahaya. Cuman sial aja dia nggak bisa nyetak gol sih Di Marco. Cuman satu lagi kembali muncul, stamina Di Marco ini kurang banget. Ini masalah yang kita sudah sama-sama tahu ya. Kemudian Pavard, kita bahas Pavard di sini dikasih 7. Menurutku performa Pavard sangat solid. Kalau aku pribadi aku kasih 7,5. Beberapa kali dia memenangkan duel, kemudian duel udara juga. Cuman memang tampaknya Pavard sangat
apa ya, sangat tidak beruntung. Kalau kawan-kawan ingat, sundulan dia berawal dari early cross yang sangat cantik dari Bastoni itu. Bahkan dia nyundul, sundulannya tidak keras tapi arahnya itu sudah sangat jauh dari kiper. Kipernya tiba-tiba bisa terbang, Pak, kerasukan Superman apa Saitama. Wih, bahkan itu habis melakukan penyelaman kan kipernya kesakitan kan. Sial banget, harusnya pecah telur sudah si Pavard ini. Dia melakukan 2 clearance, ini aku tunjukkan, 2 clearance, 2 intercept, 1 tackle. Cuma 1 kali bisa dilewati oleh pemain Monza. Aku lupa kejadian siapa yang bisa dribble melewati Pavard. Dan duel udara setengahnya dia menangkan, ground duel juga ada kalahnya, dia 3 kali kalah. Tapi lihat ini, dia 8 kali kehilangan bola. Ini artinya bahwa Pavard sangat aktif dalam hal penetrasi ke depan. Beberapa kali dia menghilangkan crossing. 1 crossing dia cantik sekali tapi gagal di siapa itu? Lautaro gagal, kemudian siapa yang dari kiri kayaknya? Si Di Marco gagal di convert jadi gol. Kemarin salah satu penampilan terbaik Pavard musim ini menurutku. Selain solid dalam hal bertahan, dia juga sangat aktif menyerang. Nah, ini yang aku bilang, Bisek sebelumnya terlihat sangat bagus karena Darmian sangat disiplin dalam bertahan. Dan kemarin juga kelihatan Pavard berkali-kali menyerang, Darmian sangat solid menjaga pertahanan, walaupun ya kena penalti itu kan beda kasus itu menurutku, bukan murni salah Darmian, walaupun ya aku bilang sih kena jebak sih dia. Kasian. Bastoni standar, tidak jelek, ya lumayan bagus lah. Cuman aku ingin lebih banyak lagi ada umpan-umpan panjang dari Bastoni, kemarin kurang banyak. Itu saja menurutku. Siapa lagi yang sangat menarik? Fratesi, lupa hampir Fratesi. Lagi-lagi Fratesi beraksi. Aku masih melihat Fratesi masih dominan, sangat mengandalkan fisik, tapi at least dia memberi hasil. Dia yang bikin penalti. So Fratesi semakin berkembang. Cuman yang satu yang kurang adalah teknik dia aja masih kurang banget dibandingkan Barella. Dan terutama yang aku lihat adalah Mkhitaryan. Ketika Barella dan Hakan ditarik, Aslani masuk, Fratesi masuk. Aslani masih agak goyang. Berkali-kali keputusan Aslani itu agak kok kesini, kenapa nggak kesana, kok umpannya kesini, kenapa, kayak gitulah ya. Kayak dia tidak melakukan keputusan yang terbaik, tidak memilih jalur umpan yang terbaik. Jadi di sini masih kelihatan beda levelnya dengan Hakan. Dan di situ kalau kawan-kawan lihat ketika Hakan dan Barella keluar, Mkhitaryan makin bersinar. Ya karena memang basically dia pemain terbaik di lapangan tengah ketika yang 2 ini udah keluar kan. Makanya kelihatan menonjol banget. Oke, itu review tentang jalannya pertandingan. Ini cukup panjang. Semoga kawan-kawan bisa menikmati review dan analisa ala-ala, karena aku nggak punya sertifikat kepelatihan. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.